adalah pembina keluhuran budi dan pencegah naruri-naruri keji. Saudara-saudaraku jemaah Jumat yang berbahagia, dalam menghadapi bulan puasa Ramadan ini, kita di samping diperintahkan untuk berbuat kebaikan, kebajikan dan amal-amal soleh lainnya, baik dalam malam maupun siangnya. Tegasnya, kita seyogyanya memperbanyak ordensi kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran baik di siang maupun di malam harinya, bersedekah, membantu fakir miskin, lemah lembut budi pekerti luhur dan lain sebagainya. Tak layak sedikit pun seseorang yang berpuasa tapi mengganggu orang lain, baik dengan gangguan-gangguan memperkosa hak azazinya, mengganggu dengan lidahnya, tangannya dengan kecaman-kecaman, mencaci maki, mengutuk sesama manusia. Tak layak pula seseorang yang berpuasa pada malam harinya bergadang tidak tidur, tapi berbuat maksiat, kemungkaran, menghabiskan waktunya dengan permainan yang tiada gunanya. Qur'annya ditinggalkan, ibadatnya diabaikan, tapi hawa nafsunya diikuti. Tak layak pula seorang yang berpuasa pada siang harinya hanya tidur saja berdengkuran, tanpa mengadakan kontak kepada Allah, tanpa mencuci nuraninya untuk lebih mengisi pengertian-pengertian yang seyogyanya membina jiwanya sehingga menjadi insan kamil. Itulah yang menyebabkan dia tiada membawa kitab Al-Quran, apalagi menyelami isi kandungannya. Pada kesempatan ini, sehubungan dengan situasi ekonomi negara kita yang kalut hingga rakyat jelata banyak yang mengeluh, untuk menghadapi puasa dan lebaran hari raya Idul Fitri, perlu kami mengetuk hati para dermawan, para umat Nabi Muhammad yang fakir miskin, yang meringankan beban mereka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atim min sa'ah wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang-orang yang diberi keluasan rezeki, orang kaya, menafkahkan sebagian dari kekayaannya, dan bagi siapa yang sempit rezekinya hendaknya ia menafkahkan menurut apa yang dianugerahkan Allah kepadanya, yakni ala kadarnya. Allah tak akan memaksa seseorang banyak menurut apa-apa yang telah dianugerahkannya, dan Allah menjadikan, memudahkan setelah kesukaran. Sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu an menginterprestasikan secara takwil kata-kata dzu sa'ah ay sa'atin fil ilmi wal jahi wal mali wal quwwah, agar orang-orang yang dikaruniai ilmu atau kepandaian, kedudukan, pangkat, harta dan benda serta kekuatan mendermah baktikan karunia ilahi itu pada orang yang membutuhkannya. Dari tafsir Alusi. Maka jelas dinyatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut agar kita menolong orang-orang fakir miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang yang butuh baik bantuan moral maupun material. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, dermakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa-apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Di sini Allah memerintahkan agar orang-orang yang mampu atau luas rezekinya mendermahkan sebagian dari rezeki itu. Jadi sekali-kali tidak boleh
kikir, tamak, loba, dan mengikuti hawa nafsu untuk mengeruk keuntungan saja dan memperkaya diri saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i, la yajtami'us suhuh wal iman fi qalbi ri'im abada, rawahul Nasa'i. Kikir dan iman takkan mungkin berkumpul dalam hati hamba Allah. Dalam hadis lain, irhamu bani adama bis sadaqati tu'jaru, rawahun Nasa'i. An Abi Hurairah, belas kasihlah kepada anak cucu Adam, umat manusia, dengan sodakoh dan bantuan-bantuan, niscaya kalian dilimpahi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka realisasi dari firman Allah dan hadis tersebut di atas bahwa sedekah, derma serta zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam, khususnya pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, puasa seseorang takkan diterima oleh Allah tanpa pelaksanaan zakat. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innas siyama la tuqbalu abadan illa bita'diyatiz zakah, rawahul Hakim wa Tirmizi. Sesungguhnya puasa itu takkan mungkin diterima oleh Allah kecuali dengan pelaksanaan zakat. Perlu dicatat, detik-detik ini umat Islam harus menonjolkan pengabdian mereka terhadap sesama manusia dengan pelaksanaan zakat dan dermah-dermah. Sebab Islam bukan merupakan agama intern untuk umat Islam saja, tetapi agama multi kompleks bagi segenap umat manusia dimanapun berada. Tegasnya, seseorang yang beriman kepada Allah adalah seseorang yang berjiwa sosial, suka membantu dan menderma, dan sebaliknya, seseorang yang kikir adalah seseorang yang tidak beriman, seseorang yang keluar dari ajaran Allah dan Rasul-Nya. Justru itu, marilah kita perhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bantu para fakir miskin demi mengamalkan perintah Allah dan Rasul-Nya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan demi peri kemanusiaan, kesosialan, khususnya saat ini kita dalam lingkungan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi orang yang berbuat baik. Karena itu, mari kita laksanakan perintah Allah, karena kita hidup demi pengabdian kepada Ilahi dan untuk berbakti. Firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu sekalian dalam kebajikan. Semoga dengan barokah puasa ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan usia yang panjang dan berkah, serta sehat walafiat, keluasan rezeki yang halalan thayyibah, dan pada saatnya kita semoga diwafatkan dalam husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, mengajak dalam kebajikan, mengajak dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.